Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan melalui mimbar yang mulia ini, pertama marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentu dengan penuh ikhlas dan kesabaran, sehingga dalam kehidupan ini senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai akhirat. Amin ya mujibah sailin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, siang hari ini walaupun terakhir dari bulan Rabiul Awal, tetapi masyarakat banyak yang masih mengadakan peringatan Maulid Nabi di sana dan di sini. Tapi saya memperhatikan betul bahwa mubalik itu belum pernah menyinggung tentang gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan profesor doktor, tapi gelar yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Nabi adalah imamu imam, pemimpinnya para imam. Dalam kitab Burdah, fakon nabi nafi kholkin wa fi khuluki walam yudanu fi ilmin wa fi karomi. Nabi Muhammad adalah melebihi di atas para nabi tentang budi pekertinya, tentang kejadiannya, tentang ilmunya, dan tentang kemuliaannya. Belum ada nabi-nabi yang melebihi tentang apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, gelar imamu imam adalah gelar ini diperoleh Nabi ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sebelum Nabi sampai di Palestina, Nabi ditunggu-tunggu para nabi dan para rasul untuk memimpin sholat. Nabi diajukan pada barisan yang paling depan sekali sebagai imam. Hal ini sesuai dengan makalah ketika mendengar tarhim menjelang subuh, wa taqaddam talis sholah fa shalla kullu man lis sholati wa antal imam. Hadirin yang berbahagia, imam secara harfiah berarti pemimpin. Pada mulanya pengertian iman selalu melekat dengan ibadah sholat. Sekarang timbul suatu pertanyaan, siapa orang yang tidak sah menjadi imam sholat? Dan siapa orang yang makruh menjadi imam sholat? Dan siapa pula orang yang menulai keutamaan menjadi imam sholat? Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu orang yang tidak sah menjadi imam adalah satu orang kafir, walaupun kafir zindik.
dua orang yang mempunyai hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, atau orang yang kena najis mukhafafah yang tidak dimaafkan, atau orang yang lahen, yaitu bacaannya merubah makna Fatihah, pelo. Yang ketiga adalah al-khunsa wandu, banci menjadi imam, tapi tidak sah yang makmumnya lelaki, tapi sah menjadi imam mandu apabila makmumnya wanita. Yang keempat adalah wanita yang makmumnya lelaki, tidak sah. Wanita sah menjadi imam apabila makmumnya wanita. Yang kelima musafir menjadi imam Jum'ah, tidak sah, tapi sah menjadi imam selain Jum'ah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sedangkan orang yang makruh menjadi imam adalah orang fasik, orang yang melakukan bid'ah. Dan untuk menjawab orang yang menurut keutamaan menjadi imam adalah waladu zina, anak hasil dari perselingkuhan, atau waladul mula'anah, yaitu anak yang tidak diketahui bapaknya. Itu menelayai keutamaan. Dan bila ada orang yang tidak kafir, tidak punya hadas dan seterusnya, maka patut menjadi imam. Sekarang timbul pertanyaan lagi, siapa yang berhak menjadi imam sholat? Man huwa ahaqqu bi imami sholat. Di sini timbul kriteria orang yang berhak menjadi imam sholat. Satu, dicari orang yang afqah, orang yang paling alim ilmu fikih. Dua, dicari orang yang akra, orang yang fasih bacaannya tentang makharijil huruf atau tentang tajwidnya. Bapak-bapak, zaman dulu akra adalah alim ilmu fikih, tapi akra sekarang hanya hafal Al-Quran, alim fikihnya tidak. Tiga, dicari orang yang wiroi, orang yang selalu meninggal barang subhat. Subhat adalah barang yang tidak terang halal dan tidak terang haramnya. Empat, dicari orang yang duluan masuk Islam, yang dalam bahasa Arabnya adalah al-aqdamu hijrotan. Yang keempat, dicari orang yang paling tua umurnya serta memiliki dalam bidang ilmu agama. Yang kelima, dicari orang yang mulia nasabnya. Yang keenam, dicari orang yang nampan wajahnya. Yang ketujuh, dicari orang yang bersih pakaiannya, dicari orang yang baik ceritanya. Jadi bisa disimpulkan, mencari imam sholat bukan sembarangan, tapi orang setidak-tidaknya mempunyai kriteria-kriteria di atas. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kembali pengertian imam. Dalam Al-Quran, imam memiliki banyak pengertian. Dalam surat Al-Isra ayat 71, imam berarti catatan amal yang telah dihitung. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaumanat ukula unasin bi imamihim. Pada suatu hari kami memanggil tiap umat dengan membawa amal-amalnya. Jadi bi imamihim adalah amal yang telah dihitung oleh Allah. Dan ada pula imam mempunyai arti jalan yang benar. Hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr, fantaqomna minhum labi imamim mubin. Maka kami membinasakan mereka, dan sungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan yang benar. Ada pula imam mempunyai arti loh mahfud, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12, wa aqsainahu fi imamim mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam buku induk yang nyata yang disebut namanya Lauh Mahfuz. Dan ada pula imam punya arti pimpinan politik. Hal itu setelah masa kepimpinan Khulafaur Rasyidun berakhir, terutama setelah kelompok Khawarij muncul. Kelompok Khawarij itu terus-menerus melakukan oposisi terhadap pemerintahan Islam yang berkuasa. Mereka menganggap pemerintahan pada saat itu tidak berpegang teguh pada ajaran Islam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, imam pada akhir-akhir ini
rupanya akan ditinggal oleh umatnya, baik ucapannya, fatwa-fatwanya, dan perbuatan. Hal ini telah kita buktikan. Coba kiai pesan bagaimana apapun, tidak akan dikubres, tidak diindahkan, asal ada uang. Itulah pemimpin mereka. Kata mereka sekarang adalah siapa yang menjadi tokoh itu harus punya uang. Kalau tidak punya uang, walaupun es kopior tidak akan menjadi pemimpin. Entah undang-undangnya seperti itu. Nabi Muhammad sendiri sudah memprediksi, sudah meramalkan hal yang semacam tadi. Seperti sabdanya, saya ji'u fi akhir zaman aqwamun takunu wujuhum wujuhal adamyin wa qulubuhum qulubas sayatin. Besok pada akhir zaman, bapak-bapak, akan datang generasi mereka berwajah manusia, tapi hatinya merupakan hati setan. Amsala dubabi dawari, mereka semisal laler yang menebar kuman, yang menebar penyakit, yang mematikan. Masya Allah. Laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah, dalam hati mereka secuil pun tidak ada rasa kasih sayang. Safakuna lidima, mereka suka melakukan pembunuhan. Layar una angkobihin, mereka tidak pernah mencabut dari keburukan. Intabak tahum marrotuka, jika engkau mengikuti mereka akan membuatmu kesulitan. Intawaraita anhum iktabuka, bila kamu bersembunyi dari mereka maka merekalah mengumpat. Wa in haddasuka kadzabuka, bila mereka berjanji pasti bohong. Wa in tama'antahum khanuka, bila diberikan amanah mereka pasti berkhianat. Sibyanuhum la haya'alahu, generasi mudanya sudah tak punya rasa malu-malu. Ayo, tidak ada yang ngaji. Maghrib yo rano ngaji, isya rano ngaji, dulanan terus. Wasababun syatirun, generasi mudanya sudah acuh tak acuh. Al halimu fi gawin, orang yang murah hati dianggap sesat. Al amiru bil ma'ruf mutahamun, menyerukan kebaikan selalu dicurigai. Al mu'minu fi mustad'afun wal fasiqu fi musyarrafun, orang mukmin dilemahkan dan orang fasik diberi kedudukan. Demikianlah, inilah corak, demikian inilah corak umat pada akhir zaman. Dan umat itu juga tidak akan baik kecuali mereka tidak meneladani perilaku ulama salaf. Dengan demikian kita ingat pesan Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, la yasluhu akhir hadil ummah illa bima soluha bihi awwaluha. Akhir umat Muhammad ini tidak akan baik kecuali dengan meladani hal-hal yang berbuat baik pada awal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Imam Malik bin Anas ini jelas sekali untuk mengajak kita sebagai akhir hadil umat agar meniru, agar meneladani perilaku ulama ussalafis solihin, terutama pada era yang serba materialistis. Namun perlu kita syukuri, dalam suasana yang serba materialis ini kita masih tetap peduli terhadap warisan yang memang harus kita pelihara. Sekalipun dalam pemeliharaan ini kita belum sampai pada taraf sabiqun bil khairat, orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan. Tapi jangan lupa kita berdoa, semoga hidup di dunia yang serba mungkin ini Allah memberi hidayah, memberi inayah kepada kita. Hidup kita, semoga hidup kita tetap membawa iman, dan di akhir hayat kita membawa gelar husnul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa qurbi fir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata afdhalal ayyami wal usbu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah syahadatan ala kamamah muhtawiyatan ala kamalil ikhlasi wal khudu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wa dzikril marfu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bizuhdi wal khusu'. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa qad qala qailan alima innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma lakal hamdu hamdan kama hadaitana lil islam walakal hamdu hamdan ala ma mananta alaina bi khuli syahri rabiil awal. Allahumma ta'ala mimman akramahu wa ikhtalafahu imanan wa ihtisaba. Allahumma ta'al syahrana hadza syahra izin wa nasrin wa tamkin lil islam wal muslimin. Allahumma fa'annal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suf wal muhtalifata was sadaita wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an balatina hadha khassa wa an balatil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin irhamna wa afina wa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna wa an ikhwaninal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal bala'i wal fitan wal waba'i wal mihan wa qahri rijali wa hazan wa min zawali ni'mah wa fujati nikmah wa dhiki wa dhinki wal ji wal atba'un ma la yatwa'u wairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.